Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nur Aulia Ibrahim dan rekan saya Sri Mulyani Untilinga. Kami dari kelompok 3 dengan materi standar baik dan buruk dalam Islam akan membahas dua buku yang telah kami baca. Buku yang pertama dengan judul Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Haji Siti Rohmah MA, dan buku yang kedua Pendidikan Akhlak Landasan Etika untuk Kehidupan yang Bermakna yang ditulis oleh Emroni. Baik, saya akan membahas buku yang pertama, yaitu buku Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Haji Siti Rohmah MA. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam menentukan nilai baik dan buruk itu bersumber dari wahyu. Terdapat beberapa istilah spesifik yang menggambarkan dimensi kebaikan yang berbeda. Yang pertama ada al-hasanah. Lawan al-hasanah adalah sayyi'ah, yaitu mengacu pada kebaikan yang dirasakan secara personal, meliputi kenikmatan pada diri, fisik, maupun situasi hidup seperti kelapangan, rezeki, dan kemenangan. Yang kedua ada thayyibah. Lawan dari thayyibah ini adalah qabihah. Thayyibah ini berfokus pada kebaikan yang memberikan kelezatan pada panca indera dan jiwa. Istilah ini sering dikaitkan dengan hal-hal materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Yang selanjutnya adalah khairah. Lawan dari khairah ini adalah syarr. Khairah merupakan kebaikan universal yang diakui oleh seluruh umat manusia seperti keadilan dan akal sehat. Penentuannya didasarkan pada asas manfaat. Jika suatu perbuatan bermanfaat bagi pelakunya, maka disebut khair, dan jika membawa musibah, maka disebut syarr. Yang selanjutnya ada karimah. Karimah ini menitik beratkan pada kemuliaan akhlak dan perbuatan terpuji yang diimplementasikan dalam perilaku nyata sehari-hari. Nah, selanjutnya mahmudah. Mahmudah ini adalah istilah untuk perbuatan utama yang lahir dari ketaatan dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah albir. Lawan dari albir adalah dosa. Albir ini menggambarkan upaya untuk memperluas dan memperbanyak kebajikan. Jika disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti luasnya pahala yang diberikan. Jika kepada manusia, berarti ketaatan yang sungguh-sungguh. Nah, inti dari buku tersebut menjelaskan bahwa kebaikan dalam Islam tidak hanya satu dimensi, melainkan mencakup aspek materi, yaitu thayyibah, aspek sosial, yaitu khairah, aspek perilaku nyata, yaitu karimah, hingga aspek ketaatan transendental, yaitu mahmudah dan albir. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari buku yang pertama. Selanjutnya buku kedua akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan membahas buku yang kedua yang berjudul Pendidikan Akhlak Landasan Etika untuk Kehidupan yang Bermakna yang ditulis oleh Emroni. Dalam buku tersebut menjelaskan, dalam pandangan Islam, penentuan baik dan buruk tidak bersifat subjektif manusiawi semata, melainkan berpihak pada wahyu. Selain perbuatan lahiriah, aspek niat menjadi parameter utama dalam nilai akhlak suatu perbuatan. Islam menggunakan berbagai istilah spesifik untuk menggambarkan dimensi kebaikan yang berbeda-beda. Yang pertama al-hasanah, lawannya al-sayyi'ah. Al-hasanah adalah sesuatu yang disukai dan dipandang baik secara umum, yang mencakup keuntungan, kelapangan rezeki, dan kemenangan. Yang kedua ada at-thayyibah, lawannya al-qabihah. At-thayyibah adalah kebaikan yang memberikan kelezatan pada panca indera dan jiwa, yang mencakup makanan yang bergizi atau halal, pakaian yang nyaman, dan tempat tinggal yang baik. Yang ketiga al-khair, lawannya al-syarr. Al-khair adalah kebaikan universal yang diakui oleh seluruh umat manusia, yang mencakup penggunaan akal, keadilan, keutamaan, dan segala hal yang memberi manfaat nyata. Yang keempat al-mahmudah. Al-mahmudah adalah kebaikan yang bersifat batinial dan spiritual. Al-mahmudah merupakan hasil dari perbuatan yang disukai Allah sehingga mengangkat derajat sekarang. Contohnya adalah derajat terpuji bagi pelaku sholat tahajud yang dibahas dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Yang kelima al-qarimah. Al-qarimah adalah perbuatan dan akhlak terpuji yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam skala besar, yang mencakup berinfak di jalan Allah dan berbakti kepada orang tua. Yang keenam albir. Albir adalah upaya untuk memperluas atau memperbanyak amal kebajikan.
Jika albir ditujukan pada Allah, Allah Maha memberi pahala yang besar. Jika albir ditujukan pada manusia, bentuk ketaatan yang tegas. Baik, jadi kesimpulan dari buku tersebut adalah istilah kebaikan dalam Islam sangat kaya makna. Ada yang berfokus pada kenikmatan fisik yaitu thayyibah, ada yang bersifat universal yaitu khair, ada yang menekankan kemuliaan perilaku yaitu karimah, hingga yang bersifat spiritual yaitu mahmudah. Semua ini bermuara pada suatu kunci utama, kualitas niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah pembahasan dari buku kedua. Baik, itulah penjelasan kedua buku yang telah kami baca. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dari kedua buku tersebut. Secara keseluruhan, buku tersebut memiliki keselarasan dalam menjelaskan bahwa hal baik dan hal buruk dalam Islam bersifat wahyusentris. Namun keduanya memiliki kedalaman yang berbeda. Di buku pertama cenderung bersifat ekspositoris atau ringkas, di mana fokus utamanya adalah mendefinisikan istilah kebaikan melalui perspektif fungsional dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku. Di sini klasifikasi lebih ditekankan pada kegunaan praktis seperti pembagian antara kenikmatan panca indera pada istilah thayyibah atau asas manfaat universal pada istilah khairah. Di sisi lain, buku yang kedua menjanjikan pembahasan yang jauh lebih akademis dan teologis dengan menyertakan landasan tekstual yang kuat. Perbedaan yang paling mencolok sebenarnya terletak pada penggunaan dalil nakli. Buku kedua mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan tadi, Quran Surah Al-Isra, serta mengutip pendapat tokoh seperti Al-Raghib As-Hafani untuk memperkuat definisi setiap istilah. Selain itu, buku yang kedua juga memberikan dimensi baru dengan menekankan bahwa kualitas batiniah dan spiritual seperti dalam istilah mahmudah serta peran vital niat adalah faktor penentu utama yang melampaui sekedar amal perbuatan nyata. Singkatnya, jika buku pertama berfungsi sebagai pengantar untuk memahami terminologi kebaikan secara umum, maka buku yang kedua berperan sebagai penjelasan komprehensif yang menghubungkan etika linguistik tersebut dengan praktik ibadah dan landasan hukum Islam yang lebih mendalam. Buku kedua ini tidak hanya menjelaskan apa itu baik, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal tersebut dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui keterlibatan nilai dan dalil yang jelas. Baik, itulah penjelasan dari perbandingan dua buku yang telah kami baca. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.